pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti sekaligus tempe pada tahun ini itu diajukan untuk jadi warisan budaya tak benda. Karena nanti ada semacam syukuran dan kebetulan nanti juga ada doa ya. Saya mau doanya bisa berkembang terus. Jadi nanti istilah kayak tempe ini untuk kebutuhan kita. Tempe, jalan kepang dan tarian Mahyong untuk diajukan ke UNESCO oleh Bapak Menteri Fadlizon. Tempe kita akui sebagai superfood. Apa sebagai superfood? Tentunya semuanya sudah memahami dan tahu. Dan disitulah jadinya nilai-nilai esensial daripada tempe yang ada saya sampaikan. Kalau teknologi saat itu menjadi tiga, teknologi tradisional, teknologi mati atau telepon benda, dan teknologi. Ternyata produksi itu juga berdampak pada aspek yang lain, sehingga saling terkait. Pemasaran, permodalan, perizinan, manajemen itu juga terkait aspek produksi. usulkan untuk menjadi warisan budaya UNESCO intangible, jadi tidak tersentuh gitu kan ya. Menanyakan tentang tempe, diperkenalkan dengan tempe hitam. Tempe dari Indonesia untuk dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Addinas Kegiatan Pengabdian Masyarakat BIPA FMIPA UNES kali ini akan melaksanakan Dimas yang berjudul penerapan teknologi fortifikasi tempe ya dan olahannya pada ibu-ibu PCA Gunung Pati Semarang. Kemudian melakukan upaya diversifikasi olahan tempe yang dalam hal ini ada beberapa yang akan didorong untuk jadi makanan atau camilan yang sehat ya, karena ada fortifikasi dari bahan itu herbal dan aromatik. Contohnya bakso tempe yang itu sudah berpaten ya, dalam hal ini akan dibuat dengan tempe yang dibuat ada fortifikasi dari herbal, sehingga nanti ada istilah bakso tempe yang di dalamnya ada herbal antara lain ada daun kelor dan juga ada daging sapi kita, ikan, daging ayam dan tambah dengan tempe. Kemudian yang kedua dengan keripik tempe. Keripik tempe dengan telur adalah keripik tempe yang dibuat dari bahan tempe yang difortifikasi dengan telur. Kemudian juga ada makanan yang sifatnya mengarah pada makanan-makanan yang sudah dikenal secara internasional, yaitu burger tempe. Jadi nanti bagian tengah itu ada bagian tempe yang kemudian nanti ada dua tusuk roti yang ada di atas disusul. Di sini memang bergabung dengan mitra dari PCA Gunung Pati, harapannya ini bisa membantu dua hal. Yang pertama adalah unsur pengetahuan dan yang kedua adalah unsur wirausaha. Wirausaha yang dilakukan di sini di PCA ada bidang ekonomi, sehingga sembari belajar membuat tempe dan olahannya, sekaligus produk itu akan dipasarkan melalui pasar yang setiap minggu diadakan di pelataran Masjid At-Taqwa Patemon Gunung Pati. Harapannya akan menambah income, baik itu income kegiatan organisasi di PCA. PCA itu pimpinan cabang Aisyah yang ini khusus di Patemon Gunung Pati.
Di sini nanti harapannya ibu-ibu akan dapat melanjutkan produk-produk yang bervariasi dan bisa dipasarkan pada momen-momen tertentu, misalnya pada pertemuan periodik dan juga pada pertemuan basah. Nah, yang penting itu. Jadi tempe untuk kelor siapa yang tadi? Dia untuk tempe dengan kelor. Berarti nanti harus memahami kelor dulu itu apa. Terus sekarang tempe untuk ubi ungu siapa? Juga namanya Devika ya. Dan nanti harus tahu ubi ungu kenapa kok ditambahkan, pasti ditanyakan. Nah, terus kemudian tempe untuk tambah koran siapa? Nah, Anandita, kalau koran itu isinya apa? Kok bisa ditambahkan? Harapannya nanti ada tempe untuk diabetes, ada tempe untuk orang yang atau anak yang stunting, ada tempe untuk orang jantung, ada tempe untuk misalnya CA dan sebagainya. Jadi di situ tempe seperti apa? Target atau pembawa. Nah, pembawa apa? Ya nutrien. Makanya kembali tadi ada fortifikasi itu menguatkan ya nilai nutrien atau nilai zat gizi. Kemudian kalau tadi suplementasi itu sifatnya menambahkan. Kemudian kalau satu lagi tadi substitusi itu sifatnya adalah mengganti. Asal ada kata kunci fortification, ada kata kunci supplementation, ada kata kunci substitution. Itu. Pengabdian masyarakat BPA Admika UNES bersama TCA Gunung Pati Semarang dengan tema penerapan teknologi fortifikasi pada tempe untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran olahannya di pimpinan cabang Aisyah Gunung Pati Semarang. Penjelasan tentang PKBS sebagai eksepsi yang melakukan yang berhati-hati, yang saya hormati dan tadi sudah disampaikan, tujuan pertama adalah melatih menginisiasi wirausaha dan dari ibu-ibu yang nanti menjual, saya minta ada ya dana untuk diganti gunung. Inovasinya ada tiga. Pertama terkait dengan STL bertempe, kemudian ada tempe rebus berflavor, dan yang ketiga ada minuman kuri tempe yang ditambah dengan buah.